Alright, welcome back to Learn English, the Polyglot Way Lesson 8 at School. Di video kali ini selamat datang kembali di program Learn English, the Polyglot Way Lesson atau pelajaran ke-8 dan topiknya adalah at school. Alright, oke, seperti biasa Anda akan mengubah dulu cerita yang Anda lihat sekarang di depan layar Anda yang berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, dan ini lumayan panjang ya. Jadi ada prep task 1 karena ini belum selesai, dan ini adalah prep task 2. Oke, sekarang silakan Anda pause videonya ya, and then ubah dalam bahasa Inggris. Kalau sudah selesai, silakan nanti lanjut ke yang ini ya. Oke, next, silakan stop videonya. 1, 2, 3, stop. Nanti kalau sudah boleh nyalakan videonya kembali, masuk kemari. 1, 2, 3. Oke, now sudah selesai menerjemahkannya atau membuatnya menjadi dalam bahasa Inggris. Sekarang coba bandingkan bahasa Inggris Anda dengan bahasa Inggris yang ada di layar yang di depan Anda ini ya, yang ditulis oleh native speaker. Oke? Coba silakan pause videonya lagi, garis bawahi kata-kata atau kalimat yang mungkin berbeda atau mungkin Anda bingung kenapa kok bisa beda dan seterusnya ya, boleh digaris bawahi. Nanti setelah selesai baru kita lanjut ke bagian yang kedua. Silakan pause videonya. 1, 2, 3. Oke, ini adalah bagian kedua dari cerita tadi ya tentang at school. Anda silakan pause videonya untuk ngecek, ngebandingin hasil yang Anda tulis dengan apa yang ditulis oleh native speaker. 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang bagian saya menjelaskan aspek bahasa dari cerita ini. Pertama, at school. Nah, jadi untuk sekolah ya biasanya menggunakan at, bukan yang in atau on. Oke, at school ya. Next, Lucas goes to school every day. Yes. Oke. Nah, di sini saya garis bawahi sebenarnya di basic ya, materi bahasa Inggrisnya basic. Jadi goes to school. Goes to school ini kenapa menggunakan goes? Karena everyday. Jadi dia present simple ya. And then many subjects. Oke, pelajaran atau mata pelajaran itu subject dalam bahasa Inggris ya. Next, oh by the way, bukan lessons ya. Lessons itu pelajaran, lebih kayak topik atau chapter gitu. Tapi kalau untuk mata pelajarannya misalnya kayak English, Art, Science, Mathematics dan seterusnya, itu namanya subject. Next, full of books. Oke. Full of books, ini artinya bukunya penuh gitu ya. Jadi formatnya, cara menulisnya adalah full of books. Dan jangan lupa menggunakan S, karena kadang-kadang bisa jadi S-nya lupa lagi ya. Karena kan bukunya nggak satu, ada lebih dari satu, jadi menggunakan S. Next, he is a good people. Oke. Yang baru mungkin di Anda ya, kalau in case kalau Anda nggak tahu, mungkin kebanyakan orang nggak tahu ya, pupil itu artinya student atau siswa juga, pelajar ya, pupil. Tapi ini sudah lama ya nggak dipakai atau kurang populer sekarang. Next, Lucas knows means. Which Lucas knows means ya. Which di sini artinya yang ya. Knows, Luka itu tahu. It means, well, sebenarnya ini spoken English yang ditulis. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebenarnya secara grammar harusnya dia bentuknya seperti ini. Which Luca knows that it means. Oke, tapi that it-nya hilang karena ini informal ya, ceritanya cerita informal. Gaya bahasanya informal. Jadi jangan kaget kok ada knows means lagi gitu, kayak kok dua-duanya kata kerja pakai s gitu ya. Karena aslinya which Lucas knows that it means. Itu dia. Next, this class is very hard for Lucas to figure out. Okay.
Yes, very hard for Lucas to figure out. Maksudnya ini pilihan kata ya, pilihan diksi yang bisa Anda gunakan untuk sebentar saya cek kalau bahasa Indonesia di sini. Sebentar. Sulit dipahami ya. To figure out. Oke, figure out di sini bisa jadinya understand. Oke, atau arti lain daripada understand itu to figure out. Like misalnya I'm trying to figure out. To know juga bisa. Oke, figure it out. Like cari tahu lah. Oke, cari tahu. To figure out. So bisa jadi artinya cari tahu, dipahami dan seterusnya ya. Jadi this class atau kelas science itu ya, it's very hard for Lucas to figure out. Dia susah memahaminya. Okay? So it is hard for Lucas to understand. Jadi figure out, understand juga sama ya. And he gets to work with. He gets to work with, kerja sama atau kerja bareng. Nah, cara mengatakannya dalam bahasa Inggris ini bagus banget, sering sekali saya jumpai dalam teks-teks bahasa Inggris, jadi pakai ya. He gets to work with, misalnya I get to work with my friend, bisa ya, jadi bisa Anda gunakan. Next, they have fun. Oke, lagi-lagi have fun muncul ya, have so much fun boleh juga, tapi kalau dalam hal ini atau dalam cerita ini dia menggunakan they have fun aja, meaning like ya mereka sama-sama senang gitu ngerjain bareng-bareng ya, they have fun, mereka senang, itu intinya. Next, bagian kedua dari check the language adalah yang explanation bagian kedua adalah then Lucas gets his break for lunch, so kalau untuk break atau istirahat ya, kalau mau istirahat, saya mau istirahat, I need to take a break. Oke, taking a break itu mau istirahat. Kalau dapat jatah istirahat, gets atau getting a break ya. Kalau dalam hal ini kalimat ini gets his break for lunch, untuk makan siang. While he eats. Oke, while artinya selama atau sambil ya. He sits with Kyle while he eats. Dia duduk di sebelah atau barengan sama si Kyle ketika dia lagi makan. The principal or the headmaster. Oke. Untuk kepala sekolah itu bisa dua kalimat atau dua istilah yang bisa Anda gunakan. The principal atau headmaster. Next, during lunch. During lunch, selama atau sewaktu. During itu sewaktu makan siang. They are all behaving. Good, ini bagus banget nih. They are all behaving. Maksudnya apa? Mereka semuanya rapi gitu, baik-baik aja, atau berkelakuan baik kalau arti literalnya. Tapi maksudnya adalah semuanya rapi, disiplin gitu. Semuanya makan, gak ada yang jalan ke sana ke sini dan seterusnya. Disiplin ya, mengikuti disiplin yang berlaku di sekolah ketika makan siang. Next, mathematics. Okay, good. Untuk pelajaran matematika, nama atau istilah lengkapnya adalah mathematics. Ada S-nya, mathematics. Tapi simpelnya math aja, okay? Which most of the students just call math. Untuk matematika ya, math. Okay. Most of the students artinya kebanyakan siswa. And then Kyle has trouble getting a good grade. Okay, ini phrase ini bisa Anda gunakan yang artinya ya. Si Kyle has trouble. Dia kesulitan getting a good grade, dapat nilai yang bagus ya, a good grade. So to get a good grade, dapat nilai yang bagus. Okay, ingat ya, itu phrase-nya bisa digunakan. To get a good grade. Next, last class of the day. Last class of the day artinya mata pelajaran atau mata pelajaran terakhir pada hari itu. Nah, jadi kalau di luar negeri sekolah itu bukan kebanyakan, semuanya moving class ya. Jadi kita yang datangin gurunya sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Misalnya pelajaran pertama matematika, kedua misalnya sains ya, sama aja ya. Misalnya matematika pertama, yang kedua misalnya bahasa Inggris. Jadi jam 8 itu kita ke kelas bahasa
matematika dulu yang pagi, and then setelah jam misalnya let's say 2 jam, and then jam 10 kita masuk ke kelas bahasa Inggris, pindah lagi kelasnya kelas bahasa Inggris. Jadi kita yang datangin guru, bukan guru yang datangin kelas gantian gitu. Nah, di Indonesia ada mungkin untuk di beberapa sekolah ya, terutama sekolah-sekolah internasional kayaknya mereka juga menggunakan sistem moving class. Lucas has a hard time staying awake. Oke, ini artinya dia nggak bisa terjaga, agak kaku ya. Dalam bahasa Indonesia yang lain, maksudnya karena dia kecapean gitu. Jadi untuk bisa kayak terus semangat, terus kebuka matanya, nggak ketiduran atau nggak capek, nggak kelelahan, itu sulit gitu. Jadi artinya apa? Luca has a hard time staying awake. Susah dia untuk matanya itu atau semangatnya itu terus terjaga gitu karena terlalu banyak, many lessons are boring ya. Pelajarannya banyak yang membosankan. So saya garis bawahi boring di sini untuk membedakan antara boring dengan getting bored ya. Banyak orang yang ketika mau mengatakan saya bosan gitu, dia mengatakan I am boring. No, kalau I am boring artinya saya membosankan. Oke, jadi beda kan? Yes, so I get bored atau I am bored, ya. Oke. Next, pronunciation. Pronunciation saya cuma membacakan yang yang kemungkinan mispronounce ya. Signs, bukan since ya. Banyak yang since. Saya masih dengar mispronounce itu since. It's signs. Mathematics tadi udah mathematics. And then draws, gambar, menggambar, draw, bukan draw. Okay, bukan draw juga, draw. Okay, draws. So he draws on paper with crayons, crayon ya, crayons. Okay, next. To figure out, figure out itu kalau dia separated, terpisah. Now figure out, to figure out. Okay. He gets to work with. Nice. Bagian yang kedua, the principal, the headmaster, during gampangnya during mathematics lagi, math, has trouble getting a good grade. Nah, ini sedikit linking. Kyle has trouble getting, nggak boleh berhenti di situ. Bukan nggak boleh ya, saya saranin tidak usah berhenti. Getting a good grade. Bisa ya, pelan-pelan. Getting a, and then tambah good. Getting a good grade. So Kyle has trouble getting a good grade in mathematics. Okay, next. Yang terakhir, Luca has a hard time staying awake. Ini juga linking. Has a hard time staying awake. Has a hard time. Has a. Instead of saying has a, digabung aja has a hard time staying awake. Okay, that's it for this lesson, everyone. Thank you so much. I hope you learned your stuff. I hope you enjoyed it. I hope you liked it. Okay, semoga berhasil di pelajaran ini. Silakan untuk practice dan juga jangan lupa if you have time follow up activity dengan cerita tentang sekolah Anda masa lalu ya, boleh. Tapi jangan lupa menggunakan past tense, and then jangan lupa untuk bertanya kalau Anda punya pertanyaan ya di Facebook grup kita, and tiap hari saya cek kok gitu ya. Insya Allah saya jawabin, walaupun mungkin nggak instan karena juga saya punya kegiatan yang lain, tapi insya Allah saya akan baca dan saya usahakan untuk menjawab semua pertanyaan. Okay, I'm Maulana Hikmah signing out.